Kapal induk mengambil peran penting dalam berbagai aspek dan bukan hanya soal operasi militer. Selain kepentingan militer macam memproyeksikan kekuatan untuk menghalangi musuh, kapal induk juga berperan penting untuk penanggulangan bencana alam. Kapal induk memiliki tugas memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut, juga sebagai pusat komando operasi dan sebagai kekuatan deteren atau memberikan efek gentar pada lawan. Kapal induk merupakan pusat komando dari suatu armada tempur. Karena kapal ini adalah markas yang berjalan, maka perlu penjagaan berlapis sehingga kapal induk selalu bergerak dalam konvoi tempur yang memiliki persenjataan berat. Kapal induk terdiri dari 3 jenis. Jika dilihat dari jenis penggeraknya, yaitu penggerak nuklir, diesel, dan turbin. Kapal induk sedikitnya menampung 6.000 kru dan 70 hingga 80 pesawat. Kapal induk bisa beroperasi sangat jauh dari rumah dan pada jarak sejauh itu, kapal induk perlu angkatan yang bisa menyerang musuh sekaligus bisa melindunginya dari serangan musuh. Secanggih apapun kapal perang, kalau hanya bergerak sendiri atau sedikit tentu akan jadi sasaran yang sangat empuk. Tidak ada yang menjamin sistem pertahanan udara punya akurasi 100% untuk mencegat serangan musuh dalam situasi tempur nyata yang berjalan tanpa settingan. Cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan membuat pertahanan berlapis dari banyak kapal. Semua kapal bisa saling melindungi satu sama lain. Seandainya kapal induk dikunci oleh serangan rudal, maka semua kapal di sekelilingnya bisa mencegat rudal itu. Berlaku juga sebaliknya, bila salah satu kapal perusak dikunci, maka kapal induk bisa ikut melindungi kapal itu. Kapal induk bernama Hoso adalah yang pertama di dunia, memiliki panjang 168 meter dengan berat 9.500 ton dan mampu berlayar dengan kecepatan 46 km per jam. Angkatan Laut Amerika Serikat adalah pemilik kapal induk terbanyak di dunia. Sebanyak 11 kapal induk bertenaga nuklir, masing-masing membawa sekitar 80 pesawat tempur. Kapal induk kelas Gerald R. Ford adalah kapal induk terbesar di dunia. Setelah sebelumnya rekor kapal induk terbesar dipegang kapal kelas Nimitz. Beratnya sekitar 100.000 ton. Semua itu berarti sebuah kapal membutuhkan jangkar dan rantai yang sangat besar agar tetap stabil. Chakri Nauru Bet adalah kapal induk terkecil di dunia, milik Thailand dengan bobot 11.486 ton pada beban penuh. Kapal induk Cina Fujian menjadi yang tercanggih dengan jalur peluncuran di deknya yang dilengkapi sistem elektromagnetik yang dapat melontarkan berbagai macam pesawat jet, meskipun belum melakukan uji coba pelayaran pertamanya. Kapal induk ini disebut lebih besar dan teknologinya lebih canggih dibanding pendahulunya, yaitu kapal induk Shandong yang mulai berlayar sejak tahun 2019 dan Liaoning yang dibeli dari bekas kapal induk Ukraina pada tahun 1998 yang kemudian dirakit di dalam negeri Cina. Kapal induk tidak memainkan peran besar dalam Perang Dunia ke-1, tapi mereka berperan penting dalam pertempuran udara pada Perang Dunia Kedua, seperti saat Jepang melancarkan serangan terhadap Pearl Harbor di tahun 1941 dari atas kapal induk. Saat ini, kapal induk super adalah bagian penting dari hampir semua operasi militer besar AS, meskipun kapal itu sendiri tidak terlalu berguna sebagai senjata. Kekuatan udara yang diangkutnya yang dapat menentukan kemenangan dan kekalahan. Berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Navigasi Internasional, kapal induk dan kapal perang lain diakui sebagai wilayah kedaulatan di hampir seluruh lautan, selama kapal tak terlalu dekat dengan pantai negara manapun. Awak kapal dapat melanjutkan perjalanan seperti saat mereka kembali ke rumah. Jadi, meskipun militer AS harus membuat perjanjian khusus dengan negara asing untuk mendirikan pangkalan militer darat, militer AS dapat dengan bebas memindahkan kelompok tempur kapal induk, yaitu kumpulan kapal induk dan 6 hingga 8 kapal perang lainnya ke seluruh dunia. Seolah-olah itu adalah bagian kecil dari Amerika Serikat.
pembom, pesawat tempur, dan pesawat lain dapat menerbangkan berbagai misi ke wilayah musuh dan kemudian kembali ke pangkalan kelompok kapal induk yang relatif aman. Kapal induk dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 35 knot, yang memberi mereka kemampuan untuk mencapai manapun di lautan dalam beberapa minggu. Amerika Serikat saat ini memiliki 6 kelompok operator yang ditempatkan di seluruh dunia, siap untuk bertindak kapan saja. Dengan antara 5.000 hingga 8.000 orang yang bekerja, bersantai, makan, dan tidur di kapal induk selama berbulan-bulan. Ini seperti kota berjalan. Pekerjaan pun sangat bervariasi, seperti di kota pada umumnya. Sekitar 2.500 pria dan wanita membentuk sayap udara, orang-orang yang menerbangkan dan memelihara pesawat. Sekitar 3.000 lainnya membentuk perusahaan kapal yang menjaga seluruh bagian kapal induk tetap berjalan dengan lancar. Ini mencakup segala hal, mulai dari mencuci piring, menyiapkan makanan, hingga menangani persenjataan dan memelihara reaktor nuklir pada mesin kapal induk. Terdapat beberapa dapur dan ruangan makan di kapal yang secara kolektif menyajikan sebanyak sekitar 18.000 makanan sehari. Kapal induk juga memiliki fasilitas binatu yang cukup besar, dokter gigi dan kantor dokter, berbagai toko dan bank, juga telepon, di mana personel dapat berbicara dengan keluarga mereka melalui satelit. Saat ini, Tiongkok, Rusia, Inggris, Italia, Spanyol, India, dan Turki semuanya menggunakan jalur ski di kapal induk mereka. Kapal induk Inggris, Ratu Elizabeth dan Pangeran Wallace menggunakan jalur ski untuk meluncurkan pesawat tempur F-35B Lightning II. Dua kapal induk pertama Tiongkok, yaitu Liaoning dan Shandong, memanfaatkan jalur ski. Juga kapal induk drone Turki yang bernama Anadolu. Sedangkan ketapel adalah alat yang lebih kuat namun lebih kompleks untuk meluncurkan pesawat di kapal induk. Mendarat di kapal induk adalah salah satu tugas paling menantang dan menuntut bagi seorang pilot karena memerlukan keterampilan, ketelitian, dan koordinasi tingkat tinggi. Mendarat di kapal induk tidak sama dengan mendarat di landasan biasa, sehingga lebih sulit dan berbahaya. Lebih dari 800 pendaratan di kapal induk, 300 diantaranya terjadi pada malam hari. Pendaratan di siang hari menjadi lebih mudah, tapi pendaratan malam hari masih sulit dilakukan. Kait penahan adalah alat yang digunakan beberapa pesawat militer untuk menangkap kawat di dek kapal induk yang membantu mereka berhenti dengan cepat. Hal ini penting karena penerbangan memiliki ruang terbatas dan pesawat berat serta cepat. Tidak semua pesawat memerlukan kait penahan untuk mendarat di kapal induk. Beberapa pesawat mempunyai cara lain untuk memperlambat dan berhenti, seperti pembalik dorong atau rem udara. Lalu bagaimana pesawat mendarat di kapal induk saat laut sedang ganas? Mereka mendarat dengan cara yang sama seperti di laut yang tenang, meskipun dengan tingkat tekanan dan kesulitan pilot yang jauh lebih besar. Kapten kapal berhak memutuskan kapan keadaan laut terlalu ganas untuk melakukan operasi penerbangan, dan hal ini akan sangat bervariasi dari satu kapten ke kapten lain, tergantung dari keadaan.